Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, musim pendaftaran sekolah sebentar lagi tiba nih. Dan ini kan seringkali jadi momen yang bikin deg-degan. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas semua yang perlu Anda tahu soal sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027. Dan yang paling penting, infonya langsung dari sumber resmi. Yuk kita mulai. Momen-momen kayak gini tuh sering banget bikin pusing, ya kan? Baik buat orang tua maupun buat siswanya sendiri. Pasti banyak pertanyaan, harus pilih jalur mana ya? Dokumennya apa aja sih? Tapi tenang, tujuan kita di sini adalah untuk membuat semuanya jadi lebih jelas dan lebih mudah buat Anda. Tentunya berdasarkan panduan resminya. Nah, biar informasinya valid dan gak salah-salah, kita langsung merujuk ke sumber utamanya, Surat Edaran Resmi dari Direktorat Jenderal Pendidikan. Dokumen inilah yang menjadi pegangan wajib bagi semua pemerintah daerah dan juga sekolah dalam menjalankan seluruh proses penerimaan siswa baru. Jadi, apa sih sebetulnya tujuan utama dari semua aturan ini? Jawabannya cuma satu kata, keadilan. Surat edaran ini menegaskan kembali prinsip-prinsip yang harus jadi pondasi dari keseluruhan proses penerimaan. Jadi gini, ada 5 prinsip dasar yang jadi fondasi sistem ini. Prosesnya itu harus objektif, artinya berdasarkan kriteria yang jelas, bukan suka-suka. Terus harus transparan, semua infonya terbuka dan bisa diakses. Accountable, prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Tentu saja harus berkeadilan. Dan yang paling krusial, tanpa diskriminasi. Ini komitmennya, supaya setiap anak dapat kesempatan yang sama. Oke, sebelum gerbang pendaftaran dibuka untuk umum, ada banyak banget loh persiapan yang terjadi di belakang layar. Inilah yang disebut tahap perencanaan, di mana pemerintah daerah menyusun semua dasar untuk proses SPMB. Di sini, pemerintah daerah punya peran yang krusial banget. Mereka lah yang harus menghitung berapa kursi yang tersedia di tiap sekolah dan menentukan wilayah zonasinya. Nah, yang perlu dicatat, semua petunjuk teknis alias juknisnya itu harus sudah final paling lambat bulan Februari 2026. Baru setelah itu, ada sosialisasi besar-besaran supaya semua orang paham aturannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Bagian yang paling penting buat orang tua dan calon siswa, jalur pendaftarannya. Jadi, ada 4 cara atau 4 pintu masuk ke sekolah negeri untuk jenjang SMP dan SMA. Yap, ada 4 jalur pendaftaran yang berbeda. Masing-masing jalur ini dirancang dengan tujuan dan kriteria yang spesifik, jadi bisa menjangkau berbagai macam latar belakang siswa. Yuk, kita lihat satu persatu. Pertama, ini yang paling umum dan kuotanya biasanya paling besar, yaitu jalur domisili atau yang kita kenal dengan nama zonasi. Jalur ini jadi fondasi utama SPMB, tujuannya untuk pemerataan akses pendidikan dengan memprioritaskan calon siswa yang tinggal paling dekat dengan sekolah. Yang kedua ada jalur afirmasi. Nah, ini jalur khusus yang tujuannya mulia banget, yaitu untuk membantu calon siswa dari keluarga ekonomi kurang mampu atau teman-teman penyandang disabilitas. Tujuannya supaya mereka tetap dapat akses pendidikan yang setara tanpa terhalang kondisi. Lanjut yang ketiga, ini buat para jagoan nih, yaitu jalur prestasi. Buat siswa yang punya keunggulan, entah itu di bidang akademik atau non-akademik, jalur ini memberi kesempatan untuk bersaing berdasarkan pencapaian yang sudah mereka raih. Dan yang terakhir, yang keempat, ada jalur mutasi. Ini simpelnya untuk anak-anak yang orang tuanya harus pindah tugas kerja ke daerah lain. Tentu saja, ini harus dibuktikan dengan surat keputusan pindah tugas yang resmi ya. Nah, dari 4 jalur tadi, ada satu yang dibahas lebih detail di surat edaran ini, yaitu jalur prestasi. Kenapa ya? Mungkin karena ini yang paling banyak variasinya dan sering banget bikin orang bertanya-tanya. Yuk kita bedah lebih dalam, prestasi apa saja sih yang diakui? Oke, jadi prestasinya itu dibagi 2 ya. Untuk prestasi akademik, seleksinya bisa pakai hasil tes kemampuan akademik atau TKA. Sementara itu, untuk yang non-akademik, aturannya spesifik banget, yaitu dinilai dari pengalaman memimpin organisasi resmi di sekolah. Wah, ini keren banget. Jadi, pengalaman jadi pemimpin di sekolah itu dihargai loh. Kalau kamu pernah jadi ketua OSIS, atau ketua OSIM kalau di madrasah, ketua MPK, sampai ketua organisasi resmi lainnya, itu semua diakui secara eksplisit. Ini menunjukkan kalau jadi aktif dan belajar memimpin di sekolah, itu punya nilai yang sama pentingnya dengan prestasi akademik. Oke, proses seleksi udah, pengumuman udah keluar, terus gimana? Nah, tahap ini menjawab salah satu kekhawatiran terbesar para orang tua. Apa yang terjadi setelahnya? Pasti banyak yang bertanya-tanya, gimana kalau anak saya nggak diterima di sekolah pilihan? Apa terus jadi nggak bisa sekolah di sekolah negeri? Kesempatannya hilang begitu saja? Tenang, jawabannya adalah tidak. Aturan ini tegas bilang kalau pemerintah daerah wajib memastikan setiap anak dapat sekolah. Ada 3 solusinya. Pertama, anak akan disalurkan ke sekolah negeri lain yang kursinya masih ada.
Kedua, bisa juga ditempatkan di sekolah swasta. Atau ketiga, di sekolah yang dikelola oleh kementerian lain. Jadi intinya, nggak ada anak yang dibiarkan tanpa sekolah. Oke, setelah kita bahas panjang lebar dari awal sampai akhir, yuk kita tarik benang merahnya. Apa aja sih poin-poin paling penting yang harus kita ingat dari panduan resmi ini? Jadi, intinya gini, SPMB itu bukan proses yang asal-asalan ya. Ini adalah sebuah sistem yang sudah dirancang dengan aturan main yang jelas, tahapan yang terstruktur, dan 4 jalur yang spesifik. Dan tujuan utamanya sekali lagi adalah untuk menjamin keadilan akses pendidikan bagi semua anak di Indonesia. Tentu saja, pembahasan kita kali ini mungkin belum menjawab semua pertanyaan yang lebih detail. Tapi jangan khawatir, Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi hal itu. Kementerian sudah menyiapkan daftar soal sering ditanya atau FAQ yang super lengkap dan bisa diakses siapa saja. Anda bisa langsung scan QR Code yang ada di layar ini untuk baca semua info detailnya langsung dari situs resmi Kementerian. Praktis banget kan? Jadi, setelah kita semua paham aturannya langsung dari sumbernya, pertanyaannya sekarang jadi bergeser. Bukan lagi apa aturannya, tapi lebih ke dengan aturan yang ada ini, gimana cara terbaik kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menempuh jalur yang paling pas buat mereka. Semoga bahasan kali ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi.